Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara menghitung pH dari suatu larutan basa kuat dan basa lemah. Jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menentukan pH atau derajat keasaman dari suatu asam. Nah, sekarang kita mau menghitung bagaimana sih derajat keasaman tapi dari suatu larutan basa. Hampir sejalan untuk rumusannya. Kalau dia basa kuat, saya berikan dulu beberapa contohnya. Itu biasanya larutan KOH, BaOH 2 kali, NaOH, MgOH 2 kali, dan CaOH 2 kali. Nah, kalau basa lemah, itu ada beberapa larutan diantaranya AlOH 3 kali, NH3 atau biasa disebut dengan NH4OH, FeOH 2 kali, dan ZnOH 2 kali. Jadi nanti kalau ada soal kita diminta menentukan pH atau menentukan pOH-nya, maka untuk menentukan apakah dia tergolong ke dalam larutan basa kuat atau basa lemah, kita bisa melihat apakah di larutan-larutan tersebut memiliki nilai Kb atau tidak. Nah, untuk basa lemah dia pasti punya nilai Kb, di mana Kb merupakan tetapan basa lemah. Jadi nantinya jika suatu larutan diiringi dengan informasi nilai Kb, maka menandakan kalau larutan tersebut adalah tergolong ke dalam larutan basa lemah. Tapi kalau larutannya basa tanpa diiringi dengan nilai Kb, itu biasanya larutannya yang seperti ini. Dia akan tergolong ke dalam larutan basa kuat, akan terionisasi sempurna. Nah, jadi walaupun kita mau menentukan nilai pH, kita tidak bisa langsung menghitung nilai konsentrasi H positif seperti asam. Kenapa? Karena jika suatu basa, sifat pembawa basanya itu adalah ion OH negatif. Inilah kemarin yang saya minta kalian ionisasikan pada ionisasi asam basa arhenius. Jadi kalau spesinya melepaskan ion OH negatif, pasti dia basa. Jadi yang nanti dicari adalah OH negatifnya. Ingat kalau kemarin asam, sifat pembawanya kalau asam itu adalah ion H positif. Maka yang dicari adalah H positifnya. Dan sebaliknya kalau dia basa, sifat pembawanya kan OH negatif. Maka yang dicari adalah konsentrasi OH negatif. Nanti kita akan menghubungkan bagaimana jika nanti yang didapat itu bukan H positif melainkan OH negatif. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh. Hitunglah pH dari larutan BaOH 2 kali 0,004 molar. BaOH 2 kali, andaikan kalian gak hafal jenis-jenis larutannya, kita lihat di sini spesinya ini adalah basa. Namun tidak diiringi dengan informasi nilai Kb. Maka menandakan kalau basanya ini adalah basa kuat. Nah, ini di sini kebetulan ada dia BaOH 2 kali, maka kalau nggak ada nilai Kb di sampingnya dia adalah basa. Andaikan kalian ini saya tutup ya kan. Oke. Kalau dia basa, sifat pembawanya tadi adalah OH negatif. Maka yang kita cari pertama adalah konsentrasi ion OH negatif. Konsentrasi ion OH negatif itu rumusannya adalah molaritas dikali dengan valensi basa. Molaritasnya sudah ada. Valensi basa belum ada karena belum kita ionkan. Maka nih kita ionkan dulu. BaOH 2 kali akan terionisasi menjadi ini Ba, spesi yang pertama. Ada berapa di sini? Punya si OH ada 2, maka dia yang jadi muatan, 2 positif. Ditambah jumlah OH di sini jadi koefisien 2 OH, Ba-nya cuma 1, maka 1 negatif. Jumlah OH yang dihasilkan adalah 2, maka valensi basanya ini sebesar 2.
molaritasnya 0,004, valensi basanya 2. Biasanya, nah, dia akan sejalan BaOH 2 kali. Berapa jumlah OH yang terikat di dalam spesi ini menyatakan jumlah valensinya. Di sini kan BaOH 2 kali, OH-nya ada 2, maka valensinya adalah 2. Namun alangkah lebih baiknya jika dibuatkan ionisasinya. Oke. Maka di sini 0,004 kali 2 0,008. Oke, kita buatkan 0,008 dari OH negatif. Ini kalau kita buatkan boleh ke dalam bilangan berpangkat, geser berapa kali komanya supaya dapat bilangan pokok yang terakhir. 1, 2, 3. Berarti 8 kali 10 pangkat minus 3. Untuk mendapatkan angka 8 geser komanya 1, 2, 3 kali. Maka 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, OH negatif di sini pasangannya adalah POH minus logaritma konsentrasi OH negatif. Jadi harus dibedakan. Kalau di sini H positif, pasangannya pH. Kalau di sini OH negatif, pasangannya nggak boleh pH, harus POH karena rumusannya seperti ini. Maka di sini minus logaritma 8 kali 10 pangkat minus 3, ini dia. Maka sama seperti kemarin, pangkatnya dulu dibuat 3, tapi negatifnya nggak dibuat ya, kurang log 8. Inilah POH-nya. Tetapi di dalam soal yang diminta adalah pH. Maka hubungan pH dengan POH ada di mana pH ditambah POH itu nilainya selalu 14. Maka kalau POH-nya udah dapat, pH sama dengan 14 dikurang POH. 14 dikurang 3 kurang log 8. 14 dikurang 3, 11. Negatif ketemu negatif, jadi positif log 8. Ini dia. Maka pH-nya sama dengan di kisaran angka 11. Dan kalau kita lihat di trayek pH yang kemarin pernah, kalau 7 dia netral, di bawah 7 dia asam, di atas 7 bersifat basa sampai dengan 14. Di sini wilayahnya adalah 11, maka dia pasti bersifat basa. Ini dia, maaf. Sekali lagi, kalau dia pH-nya 7 itu kan netral, di bawah 7 asam, di atas 7 sampai dengan 14 dia basa. Maka kalau dia kisarannya 11, berarti di sini kan, maka larutannya bersifat basa. Oke, kita lanjut. NH3 0,2 molar dengan Kb 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Nah, NH3 ada nilai Kb. Berarti Kb menunjukkan kalau larutannya adalah larutan dengan jenis basa lemah. Maka kalau dia basa lemah, untuk mencari konsentrasi OH negatif itu sama dengan akar Kb dikali molaritas. Akar Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5, kemudian molaritasnya 0,2. Nah, 1,8 dikali 0,2, 0,36 kali 10 pangkat minus 5. Nah, karena di sini pangkatnya dia tidak genap, maka kita ubah ke dalam pangkat seperti yang kemarin, pangkat minus 6. Berarti kan dia makin negatif. Maka di sini kita ubah bilangan pokoknya. Kalau di sini dia semakin kecil itu kan karena dibagi. Maka di sini harus dikali. Nah, maka 0,36 kali 10 pangkat minus 5 akan setara dengan 3,6 kali 10 pangkat min 6. Oke, kemudian ini kita akarkan. 3,6 kali 10 pangkat min 6 itu akarnya adalah, akar dari 3,6 itu 1,9 dikali 10 pangkat min 6. Kalau diakarkan berarti dibagi 2, minus
3. Oke. OH pasangannya apa? POH minus logaritma konsentrasi OH negatif. Ini dia. Sama dengan minus logaritma konsentrasi OH negatif 1,9 kali 10 pangkat minus 3. Maka kita buat pangkatnya. 3 dikurang log 1,9. Ini masih POH, berarti pH sama dengan seperti tadi. 14 ketetapannya ya, dikurang log POH. Sama dengan 14 dikurang POH-nya ada 3 dikurang log 1,9. Ini dia. 3 dikurang log 1,9. 14 dikurang 3, 11. Negatif ketemu negatif, positif tambah log 1,9. Ini dia. Berarti pH-nya itu sekitar 11 ditambah log 1,9. Oke, kita lanjut contoh yang terakhir. Ini dia. Suatu larutan basa bervalensi 2 memiliki pH sama dengan 13. Berapakah molaritas larutan basa tersebut? Nah, clue-nya di sini dia merupakan larutan basa. Berarti kalau basa, kita harus tahu nantinya konsentrasi OH negatifnya, kan begitu. Basa bervalensi 2, berarti basanya adalah jenis basa kuat. Karena diketahui valensinya. Nah, berarti basa kuat valensinya sama dengan 2. pH sama dengan 13. Nah, berapakah molaritasnya? Ini yang diketahui. Nah, kalau pH 13, kemudian basa kuatnya 2, kita geraknya dari pH-nya dulu. Ini dia. Kalau pH-nya 13, kita bisa cari POH. POH itu kan sama dengan 14 dikurang pH. Berarti di sini 14 dikurang 13 sama dengan 1. Inilah POH-nya. Nah, OH negatif pernah saya jelaskan jika POH sama dengan N, maka konsentrasi OH negatif sama dengan 10 pangkat min N. Jadi kalau pH-nya 1, konsentrasi OH negatifnya 10 pangkat min N. Min 1. Ini dia. Konsentrasi OH negatifnya 10 pangkat min 1. Nah, dari di sini kita bisa hitung. Kan dia basa kuat, ada rumusnya. Konsentrasi OH negatif sama dengan molaritas dikali valensi basa. Molaritasnya 10 pangkat min 1. Konsentrasinya 10 pangkat min 1. Molaritas itu yang ditanyakan. Valensi basa. Nah, valensi basanya di sini itu adalah 2. Maka di sini kita masukkan nilainya 2. Oke. Nah, valensi basanya 2, maka molaritas sama dengan 10 pangkat min 1 dibagi 2. 10 pangkat min 1 itu kan bilangan pokoknya sama dengan 1. Nih dia. 1 kali 10 pangkat min 1. 1 dibagi 2, 0,5 dikali 10 pangkat min 1. Inilah molaritasnya. Atau kalau mau dibuat di angka desimal biasa, 0,05 molar. Ya, 0,5 dikali 10 pangkat min 1 jadi 0,05 molar. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.